Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'il, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya agar kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dan juga tidak lupa juga kita sampaikan pujian kita kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern seperti saat ini. Siang hari ini saya akan berkhutbah tentang berkurban, seperti yang ada pada surat Al-Kautsar ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, yang berarti sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka dari nikmat yang banyak itu, kita tidak boleh jauh atau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru jadikan itu sebagai jembatan atau sarana untuk kita semakin semangat beribadah kepada Allah dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Lalu, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Jawabannya ada di surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan dua ibadah, yaitu sholat dan berkurban. Sholat yang setiap hari kita lakukan sebagai rutinitas, kewajiban tiang agama. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Dan yang kedua adalah kurban. Kurban adalah ibadah yang dilaksanakan sekali setahun, yaitu pada bulan Zulhijjah. Allah menyuruh kita untuk berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari sisi bahasanya sendiri, kurban dari kata qaruba yang artinya dekat, yaitu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Cara mendekatkan diri dengan berkurban yaitu menyisihkan sebagian harta untuk dibelikan ke hewan ternak yang akan dikurbankan dan dibagikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita harus benar-benar menata hati untuk berkurban agar kita tidak salah niat dan malah menjadi tidak ada pahalanya. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang wajib bagi penduduk yang mampu dan dalam keadaan tidak berpergian. Keutamaan lain dari ibadah kurban adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimensi horizontalnya adalah ibadah untuk membahagiakan sesama manusia atau membantu sesama manusia yang kurang mampu. Ketika kita mampu membahagiakan orang lain, tentu hati kita akan merasa tentram dan aman, dan juga kita akan dibantu dalam setiap hal dan kegiatan kita. Akan dipermudah oleh Allah karena kita sudah mempermudah kehidupan orang lain. Dengan agungnya, maka makna dan tujuan dari ibadah kurban ini adalah, maka sudah selayaknya kita berusaha untuk dapat melaksanakan sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi hamba yang kufur nikmat dan terputus rahmat Allah yang karena tidak berkurban padahal sebenarnya kita mampu. Mari bersama-sama kita menjadi hamba yang cinta dan patuh terhadap Allah dan Rasul dan perintah-perintahnya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang ada di surat Al-Kautsar ayat ketiga, yaitu yang berbunyi, Inna syani'aka huwal abtar, yang artinya sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana alladhin sabaquna bi'aliman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana lina rauf rahim. Baiklah, sekian saja khutbah yang saya sampaikan pada siang ini. Semoga membuka hati para jamaah
dan bisa berbagi ilmu, kepada jamaah, dan bisa menuntun jamaah kepada hal yang lebih baik ke depannya. Sekian saja dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.